Salam, hari ini kita akan bersaat teduh sejenak dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh orang tua kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mengawali setiap aktivitas kami dengan firman Tuhan yang Engkau sampaikan lewat orang tua kami. Tuhan berkati mereka semua yang akan menyampaikan firman-Mu dan berkati setiap yang mendengarkan firman-Mu, supaya setiap firman yang kami dengarkan menguatkan kami, meneguhkan iman kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema saat teduh pagi ini, Bapak masih mengikuti perkembangan situasi yang ada, yaitu tentang vaksin. Vaksin COVID-19. Vaksin walaupun masih dalam proses uji klinis, diharapkan oleh seluruh umat di dunia dan khususnya di Indonesia gitu ya, menanti-nantikannya dengan penuh harap tanpa terkecuali dengan keyakinan bahwa Pak Presiden sendiri sudah memvaksinkan dirinya sebagai contoh pertama, lalu diikuti oleh jajarannya dan juga yang lain-lainnya, membuat suatu harapan, momen yang sangat berarti bahwa ada harapan untuk kita bisa melalui masa-masa krisis ini, di masa-masa pandemi ini. Dan situasi harapan ini juga tampaknya dimiliki oleh umat Israel di zaman Yesus Kristus. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias sebagai pembebas yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, pengharapan umat Israel akan Mesias bukan sekedar harapan kosong. Vaksin yang kita harapkan dapat memutus mata rantai penularan sehingga kita bisa bebas beraktivitas kembali seperti dulu. Namun apakah vaksin ini segera bisa dibuat secara massal oleh kita sendiri? Kita berdoa supaya hal itu menjadi nyata. Nah, sembari menunggu ditemukannya vaksin yang pasti, bahkan kita yang buat sendiri, kita diingatkan pada firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalian bisa buka di Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Bapak ulang, di Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Nah, nats ini mengundang kita sebagai anak Tuhan untuk mempraktekkan iman dalam dua cara, yaitu pertama, berharap penuh pada Tuhan sebab Dia setia pada janji-janjinya. Kedua, mendorong kita agar tetap saling mengasihi dan berbuat baik di masa pandemi. Memang berharap kepada Allah Bapa di surga dalam masa-masa sulit ini tentu tidak mudah, karena kenyataannya tidak seindah apa yang kita harapkan. Realitas meningkatkannya tantangan ekonomi, bertambahnya orang-orang yang menderita dari virus ini, efek kehidupan nggak bisa dipungkiri, itu bisa melemahkan pengharapan kita kepada Tuhan kapan saja. Namun meski demikian, kita buka lagi pada Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat 1, dan mengetahui Tuhan selalu memulihkan keadaan, sehingga kita boleh dikuatkan untuk percaya bahwa krisis ini pun dapat teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam banyak cara dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam masa penantian kapan COVID-19 ini berakhir. Namun tantangan terbesar
adalah memikirkan tentang bagaimana kita mendorong diri kita sendiri dan orang lain untuk mengasihi serta berbuat baik. Nah, untuk melakukan hal ini, saya percaya bahwa membantu orang mengatasi rasa takut mereka adalah penting. Bagi saya, membantu orang mengatasi rasa takut juga membantu mengingatkan mana sumber kekuatan kita berasal. Membantu orang lain mengatasi ketakutan orang lain dengan melayani mereka akan membantu kita mengatasi ketakutan kita sendiri. Di masa penantian dan masa COVID seperti sekarang ini, tidaklah mudah untuk bisa menghilangkan rasa ketakutan tersebut. Terutama banyaknya orang yang meninggal karena virus corona. Termasuk juga ratusan dari tenaga medis. Namun mari kita berdiri teguh di atas pengharapan kita akan janji Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikannya setia. Vaksin yang sedang digembar-gemborkan saat ini, biarlah kita berdoa bahwa itu adalah janji Tuhan yang akan memberikan kita suatu pengharapan untuk melewati masa krisis pada saat ini. Jadi anak-anak, jangan pernah kita berhenti berharap, jangan pernah kita terlena dengan sekolah yang tidak pernah bertemu dengan meja kalian, teman kalian. Jangan terlalu terlena dengan kondisi di rumah, bahwa di rumah lebih enak, belajar ternyata bisa sambil tiduran, main game sampai tengah malam, bahkan sampai subuh-subuh. Terus kalian lupa untuk berdoa, lupa untuk baca Alkitab, lupa untuk memuji Tuhan, tidak menyediakan waktu minimal 1 jam buat Tuhan, sementara 23 jamnya kalian pergunakan semaunya kalian. Jangan. Jadi kalau mau menikmati Tuhan bekerja dalam hidup kita, sediakan waktu buat Tuhan. Oke, itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan doa untuk saling menguatkan di masa-masa pandemi ini, baik buat anak-anak dan juga keluarga papa mama di rumah. Marilah kita sama-sama mengucap syukur dalam kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita pada hari ini. Dan saat ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan tambah-tambahkan hikmat bagi kami. Dan Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan, setiap yang mendengarkan firman-Mu. Terlebih-lebih anak-anak-Mu yang sedang studi hari ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami akan melakukan setiap aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam.